Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian kita pada hari ini, Kamis tanggal 24 Agustus 2023. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian selalu dalam penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kiranya kasih setia Tuhan yang senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang akan menyapa kami menjadi pedoman dan sumber sukacita dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 26. Beginilah firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marah itu wajar dan normal. Tentu semua orang pasti pernah marah atau emosi. Boleh kita katakan bahwa setiap orang itu pasti pernah marah. Karena kemarahan itu adalah manusiawi. Boleh-boleh saja kalau kita marah, tetapi kemarahan yang berakibat dosa itu dilarang. Seperti yang kita tahu bahwa kemarahan itu merupakan reaksi terhadap peristiwa yang menyakitkan atau yang tidak sesuai dengan harapan kita. Misalnya, di saat kita dikecewakan, kita pasti rentan untuk marah. Di saat kita dikhianati, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, diperlakukan dengan tidak sepantasnya, disakiti, dan lain sebagainya. Orang biasa cepat marah karena tidak mampu mengendalikan dirinya, sehingga dia berani melakukan tindakan yang bisa saja menimbulkan dosa. Hal itulah yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus, agar tetap menjaga hati dan pikiran, agar tidak mudah untuk marah, apalagi sampai menimbulkan dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan bagi kita saat ini berbicara tentang ciri atau pelaku yang harus tampak dalam diri seseorang yang telah menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Untuk itu Paulus mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya, jika kita diam di dalam Tuhan, maka harus mampu menguasai diri dengan menghindari kemarahan yang dapat mengakibatkan dosa. Bahwa marah itu boleh saja, tetapi yang tidak boleh yaitu kalau sampai menyimpan dendam. Untuk itu jangan menyimpan kemarahan berlarut-larut, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini, mengingatkan kita bahwa bila menjadi marah, jangan sampai matahari terbenam masih menyimpan kemarahan. Sebab ketika sedang marah atau emosi yang tidak terkendali, biasanya dapat menimbulkan keributan sampai mengeluarkan kata-kata kotor, sangat kasar, dan tidak sopan dari mulut kita. Bahkan tindakan-tindakan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan yang membawa kita kepada dosa. Banyak sekali alasan orang marah. Marah karena benci, karena tersinggung, karena tidak mendapatkan keadilan, dan banyak juga orang marah karena dendam. Namun, dapat kita lihat bagaimana Paulus menjadi teladan di sini. Ketika dia sedang dipenjara, banyak pelajaran berharga yang ditemukan dalam dirinya ketika dia mengalami berbagai rintangan dan kesulitan dalam hidupnya. Namun, dia dapat bertahan dengan menghindari sikap perilaku yang merugikan banyak orang dan dapat menimbulkan dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus,
Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Efesus dengan isi suratnya berupa nasihat, perintah, dan himbauan untuk hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus berarti setiap pikiran, sikap, dan tindakan kita selalu berdasarkan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Untuk itu, marilah kita hidup di dalam kasih Kristus agar kita terhindar dari segala bentuk kejahatan. Marilah kita selalu isi pikiran dan perasaan kita dengan kasih dan pengampunan, agar kasih Kristus selalu mengisi hati kita. Amin. Kita kembali berdoa. Kami menyadari Tuhan banyak kelemahan dan dalam diri kami. Dengan kemarahan kami sering menimbulkan hal-hal yang tidak sepantasnya di hadapan-Mu. Ajarlah kami Tuhan, agar dapat menerapkan firman-Mu yang telah menyapa hati kami saat ini, yang telah mengingatkan kami Tuhan, agar ketika kami marah, jangan sampai mendatangkan dosa. Bimbing kami Tuhan, agar hati kami selalu memiliki hati yang memanfaatkan dan yang memaafkan dan mengampuni, agar kebencian dan dendam jauh dari hati kami. Namun, biarlah kasih Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mampu melakukan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu yang telah kami dengarkan, agar menjadi penuntun dan bekal dalam diri kami, untuk melakukan segala aktivitas kami. Terimalah doa permohonan kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.